Baik, terima kasih ini Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ini sepertinya eh, baru pertama kali ya di apa Iya, Bu. dengan saya ya. Oke, baik. Kebetulan, oke. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Grisna gitu. Kebetulan saya dapat berapa kali ya? Oke, tapi untuk pertemuan kali ini fokus di terkait dengan penulisan ya, gitu. Karena memang output sepengetahuan saya gitu ya. Di semester sebelum-sebelumnya untuk output dari Medlit itu adalah seminar proposal gitu ya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu di sini mungkin sudah engage dengan pembimbingnya gitu. Ya, oke. Nah, sebelumnya supaya saya ada gambaran ya, mungkin saya akan tanya-tanya dulu terkait topik. Pasti di sini kan sudah ada pembimbingnya masing-masing ya. Jadi saya bisa tahu gambarannya topiknya apa gitu ya. Atau misalkan kalau memungkinkan memang sudah ada judul, berarti judulnya apa gitu ya. Oke, mungkin dari siapa? Pak Tantan. Pak Tantan tentang apa Pak? Pembimbingnya siapa? Kelihatan penting, Bu. Oh, marketing. Dengan? Iya. Bu Rupiin, Dokter Iin. Oke, tentang apa Pak? Marketingnya. Tentang affiliate marketing, Bu. Tentang affiliate marketing di? Affiliate marketing di ini di Rumah Zakat. Oh, di rumah zakat. Oke, oke, oke. Oke, makasih Pak. Ini Ya, ada Bu. saya Bu Rini. Eh, Tentang apa ya? Eh, Ambil ke HCM. Oke, ininya siapa ya? Pembimbingnya ya? Pembimbingnya Ibu Dian. Ibu Oke. Dian Widiati. Nanti apa? HCM-nya apa? Di sini pengaruh teknostressor, Bu, terhadap work-life balance pada ibu bekerja di sektor teknologi informasi. Oh, nanti ke kuantitatif ya? Ya, kuantitatif betul. Menyebarkan question. Oke, Ya. baik, makasih. Kemudian ini ada violin, ayo. Enggak. Tentang apa ya? Ya, saya tentang womanpreneur, Bu. Kebetulan saya dulu bimbingan sama ibu ya. Oh Jadi, iya, anak bimbingan oke. ibu tuh cuman pindah dengan Bu Astri karena mungkin kuotanya gitu ya, Bu ya. Saya tentang womanpreneur UMKM itu Mhm. analisis adopsi e-commerce-nya, Bu. Oke, kuantitatif berarti ya? Kuantitatif ya, Bu. Oke, oke, baik. Nanti kita coba bahas satu-satu ya. Ini Dava Wisesa. Iya, Bu. HCM, Kenapa? HCM. HCM sama Bu. Iya, Oke, tentang apa ya topiknya ya? tentang Tentang apa? person job fit Oke, di mana? di Vinet, Bu. Vnet. Iya, Vnet masih ada, Mas? Gak bercanda. masih. Oke. Ya, oke. Ini siapa pembimbingnya? Budi ya, Oh, Budian. oke, oke, baik-baik. Oke, kemudian ini ada Putri Wulandari. Ya Bu, saya Tentang tetap HCM juga Bu, terkait oh, dengan gaya kepemimpinan transformasional dan karismatik terhadap inovasi dan produktivitas kerja Gen Z Bu di PT Amarta. ini ke kuantitatif ya? Iya, kuantitatif Bu. Oke, baik. Oke, kuantitatif banyak. Makasih. Iya Kemudian Bu. ini ada Arum Janitra. Ini apa tentang apa? HCM juga, Bu, Oh, sama HCM Brian. banyak sekali. Oke, tentang Ini ya, kompensasi dan pengembangan karir terhadap turnover intention di PT hmm, Surveyor Indonesia. ini juga kuantitatif ya? Iya, kuantitatif, Bu. Oke, baik. Makasih, Mbak. Kemudian ini ada Muhammad Sony. Halo Bu, Ya. saya di Digital Business Strategi Bu, analisis sentimen Hmm. aplikasi aplikasi My Telkomsel di Google Play Store. Pak Dodi.
Bukan? Bu Siska. Oh, Bu Siska. Nanti yang dianalisis komentar-komentar ya. Ya, betul. Oke, oke, baik. Terima kasih. Kemudian ini Pak Eko. Pak Eko apa tentang apa? Saya di digital marketing Bu dengan Bu Hmm, Iin eh, nanti apa? Digital marketingnya apa? tentang pengaruh personalisasi marketing Oh, apa perceived message relevance di terhadap customer conversion hmm, melalui customer trust di layanan IndiHome-nya Telkomsel. oke. Oke, baik. Makasih Pak Eko. Oke, kemudian ada Fahmi. Ah, Mas Fahmi apa? Tentang apa? Iya, Bu. Saya di DBS dan strategi formulasi di industri lembaga akikah, Bu. Ini pasti ke kualitatif ya jatuhnya ya. Betul, Bu. Oke. Oke, makasih. Kemudian ini ada Ade Sofia. Saya topiknya tentang intention untuk donasi online di fiturnya web di Rumah Zakat, Bu. Ini di DBS, pembimbingnya Bu Siska. Nanti respondennya siapa? Donatur, Bu, yang sudah menggunakan. Hmm, Berarti ada kriteria ya, khusus untuk donatur ya. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Kemudian ini ada Sari Andayani. Ya, Bu. Saya penelitiannya terkait penggunaan intensi penggunaan keberlanjutan aplikasi kami BPJS Ketenagakerjaan JMO, Bu. Ini kuantitatif ya Kuantitatif. arahnya. Nanti ke Ya, user. ke user Oke. yang sudah menggunakan. Oke, baik, baik. Terima kasih. Kemudian ada Neng Suryati. Halo, topiknya tentang apakah? Oke. Kemudian Robi Nur Fridayan. Ya Bu, malam Bu. Saya Oke. untuk itu human capital Bu. Terus topiknya atau judulnya di pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik pada kinerja karyawan dengan mediasinya kepuasan kerja Bu. Studi di industri tekstil Kabupaten Pasuruan. Kemudian Bu untuk Kinerja pembimbingnya juga. dengan kepuasan. Oke. Kinerja. Oke. Oke, nanti kita bahas. Terima kasih. Kemudian ini ada Lelatul Istiqomah. Beliau tadi izin ke toilet, Bu. Oke. Kemudian ada Husni Ramdhani. Halo. Saya ada, Bu. Ya, topiknya tentang apa ya? Metode SDM, Bu. SDM Agile, Bu. Diapain agile-nya? Pengaruh dimensi metode Agile untuk pengaruh metode Agile untuk efektivitas proyek IT di PT Finet Indonesia, Bu. Ini apa? Agile-nya tuh ini ya, apa human capital SDM masuknya ya? Oke, menghilang. Oke, Ricky Bastiar. Hadir Bu. Ya, boleh. Topiknya tentang apa? Sama kayak teman-teman banyak kan di Human Resource Management, judulnya pengaruh kepemimpinan transformasional dan demokratis terhadap kinerja karyawan dengan variabel mediasinya employee engagement Bu. Studi kasusnya di PT Finet Indonesia. Oke. Oke. Ini sama Budian juga. Betul, sama Bu Diang itu ya. Oke, oke. Oke, makasih. Kemudian ini ada Tricahyo Agung.
Ya, Bu, terkait HCM juga, Bu. Dengan, Oh, iya, pembimbingnya juga Bu Dian. Untuk topiknya sendiri itu pengaruh berbagi pengetahuan dan juga dukungan organisasi yang dirasakan atau perceived organizational support terhadap turnover intention melalui mediasi keterikatan kerja pada karyawan di perusahaan startup dengan studi kasus daerah Jawa Timur, Bu. oke. Baik, baik. Makasih. Tadi siapa? Husni Ramdhani mau melanjutkan penjelasannya karena tadi terputus. Oke, tidak ada komentar. Baik. Jadi untuk judul Bu. mungkin kebanyakan Ya, Bu, gimana, Bu? ya barangkali tadi mau melanjutkan karena tadi sempat Oh, ya, menghilang. ya, Bu. Ini tentang SDM, Bu, saya, Bu. Tentang Agile, Bu. Ya, agile-nya apa? Organisasi atau dari Ya, perilaku agile-nya? untuk ini organisasi, Bu. Untuk tim proyek IT-nya, Bu. Divisinya, Bu. Pengaruh Oke. dimensi metode Agile, pengaruh metode dimensi metode Agile untuk efektivitas tim IT di PT Finet Indonesia, Bu. Ya, maksudnya agile itu dipengaruhi atau mempengaruhi? Pengaruh, Bu. Ya, pengaruh agile terhadap. Efektivitas tim IT di PT Finet Indonesia. Oke, oke, makasih. Oke, baik. Tadi kalau nggak salah Oke, ada, Bu. ya makasih. Oke, Halo tadi Bu, kalau nggak mohon salah, maaf. oh ya, oh Izin baru belum ya. masuk Lailatul Istiqomah. Oke, Ya, boleh tahu tentang apa topiknya, Mbak? tentang adopsi teknologi, kalau judulnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi behavior intention dan use behavior dalam penggunaan rumah zakat apps, integrasi UTAUT 2, trust dan empati. Behavior, behavior atau intention? Eh, Behavior intention dan use behavior. Ini kan di ininya Bu eh, di grand teorinya yang Youth 2 itu ada behavior dan use behavior sih. Ya, oke kan ada intention to behave, ada behavior intention, ada behavior. Ke lebih di intentionnya sih. Oh, berarti kalau Eh, intention itu belum ke behave ya, karena masih intention. Kalau eh, kalau intention kan belum sampai ke berperilaku. oh, berarti behaviornya Bu. Sebetulnya ini masih kemarin itu masih ada revisi di judulnya itu sih sebetulnya Bu. Jadi Oke. ini memang judulnya Karena masih. teori perilaku khususnya yang intention tuh banyak kan ya. Ada TPB, Mm-mm. ada ya TOT 1, TOT 2 gitu, ada TAM, ada DOI banyak sekali. Jadi harus dicek ini hingga hanya pada level intention atau sampai pada behave. Oke. Sepertinya Gitu. sampai behaviornya sih. Oke, berarti behavior itu sudah ada tindakannya ya. Ya, sudah ada tindakannya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Tadi saya mungkin agak mengomentari terkait dengan kinerja di mana variabel mediasinya adalah customer satisfaction ya. Siapa ya tadi Robi ya? Iya Bu, saya Bu. Oke. eh, Satisfaction itu muncul karena kinerja yang tinggi atau kinerja yang tinggi itu karena adanya kepuasan. Gimana Bu? Maaf Bu, maaf Bu. Oke. Kinerja itu dipengaruhi oleh kepuasan atau kepuasan itu muncul karena kinerja. Kalau dari yang saya baca-baca emang keterkaitan ya Bu ya. Tapi Mas yang mana eh, sih mukanya Mas? Bisa lihat nggak sih mukanya kayak gimana? saya Saya kayak lagi di ngomong. jalan Bu, maaf Bu. Oh, oke. Iya, iya. Jadi kalau puas, jadi kalau kepuasannya baik, nanti jadi kinerja jadi meningkat gitu Bu. Hmm, kepuasan. Kepuasannya itu dipengaruhi apa? Kepuasannya dipengaruhi
Bentar ya Mas. Bu ya, saya lagi di jalan Bu. Oke, Iya, Mas jadi kepecah nanti. mikirnya, maaf ya Bu. Oke, nanti mudah-mudahan sudah ready ya semuanya ketika ketika perkuliahan dimulai, mudah-mudahan sudah ready. Kalau misalkan memang nanti sekiranya waktunya, oh Bu, kita ready-nya jam berapa, nanti saya mengikuti ya supaya kita efektif gitu ya pembelajarannya. Oke, baik. Untuk apa namanya tadi ya, nanti harus dicek apakah memang kepuasan itu dipengaruhi oleh kinerja atau kinerja itu atau apa kinerja yang dipengaruhi oleh kepuasan gitu. Karena seperti yang tadi contoh model theory of planned behavior itu kan intention, kalau hanya pada level intention berarti belum ada perilaku, belum ada tindakan. Kayak gitu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap pemilihan respondennya. Gitu. Artinya respondennya yang masih hanya sebatas punya niat aja, belum pernah melakukan gitu. Gitu. Kalau misalkan sebenarnya memang ada intention apa namanya sustainability intention, continuation intention, artinya adalah eh, niat untuk melakukan penggunaan lagi gitu, niat untuk apa berperilaku setelah menggunakan. Nah, makanya tergantung teori yang digunakan apa gitu ya. Kayak misalkan utot itu memperbolehkan intention setelah adanya tindakan. Beda ketika TPB, Theory of Planned Behavior itu intention itu artinya belum ada tindakan apapun. Gitu. Jadi nanti harus dicek penggunaan teorinya. Baik, karena ini di pertemuan 11 terkait dengan penulisan, jadi mungkin saya share dulu terkait dengan penulisannya ya, aturan penulisannya, karena nanti mungkin sambil sambil saya jelaskan juga terkait apa saja sih yang memang harus ada gitu ya dalam sebuah tesis. Oke, ini mungkin Bapak dan Ibu di sini, Mas dan Mbak, sudah pernah membaca ya terkait dengan panduan ya, panduan penulisan tesis gitu yang ada di FEB Teliu. Nah, ini kita langsung ke sini, konten. Jadi nanti ada halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, ada kata pengantar ya, ada abstrak, abstraknya ini tipe nih. Abstraknya ada abstrak versi bahasa Indonesia dan abstrak versi bahasa Inggris. Dan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan. Di pendahuluan itu ada gambaran umum objek penelitian. Ini mungkin saya jelaskan satu poin per poin. Jadi di pendahuluan itu memang untuk objek tertentu, misalkan kualitatif. Kalau kualitatif itu biasanya untuk objek tertentu, misalkan studi kasus pada perusahaan A gitu ya. Jadi di gambaran umum objek penelitian ini isinya adalah profil terkait dengan perusahaan A tersebut. Gitu ya. Beda misalkan studinya kuantitatif, di mana kuantitatifnya itu ini terbuka untuk masyarakat umum. Itu tidak perlu ada gambaran umum. Kecuali kalau misalkan objeknya spesifik, misalkan gini, masyarakat di daerah di wilayah Jawa Barat. Berarti di gambaran umum objek penelitian harus dicantumkan terkait dengan profil populasi Jawa Barat. Gitu. Jadi nanti tergantung gambaran umum objek penelitian tuh objek penelitiannya apa. Kalau dirasa itu umum gitu, itu tidak perlu dituliskan gambaran umum objek penelitian. Jadi kita langsung ke latar belakang penelitian. Gitu ya. Itu nanti yang harus dicatat. Biasanya kalau kualitatif, kalau studinya kualitatif pada perusahaan X gitu atau misalkan studi kasus pada apa, itu pasti harus ada gambaran umum objek penelitian. Nah, apa saja yang ada di gambaran umum objek penelitian? Yang ada di gambaran umum objek penelitian cukup profil objek penelitiannya saja. Jadi tidak perlu, kalaupun mau mencantumkan referensi, itu adalah referensi terkait dengan informasi umum company-nya. Misalkan dari website company-nya atau apa. Jadi atau misalkan data official dari apa kayak gitu ya. Jadi tidak perlu mencantumkan opini gitu ya, tidak perlu mencantumkan justifikasi kenapa harus perusahaan tersebut gitu misalkan ya. Jadi di gambaran umum tuh benar-benar profil. Kalau misalkan kita meneliti tentang produknya misalkan, berarti kan harus dicantumkan produknya apa saja, cakupan pasarnya mana saja. Nah, itu data-data yang relevan yang dicantumkan di situ. Oke, kemudian nanti di latar belakang penelitian nanti mungkin akan saya jelaskan di bagian bab 1.
latar belakang penelitian, apa sih yang harus ada di latar belakang penelitian? Nih, latar belakang penelitian ini biasanya memang kita harus membuat narasi, di mana narasi itu alurnya kayak flow gitu ya. Kayak singkatnya gini. Misalkan judul penelitian saya gitu ya, Human Entrepreneurship di pesantren, misalkan gitu ya, analisis human entrepreneurship di pesantren, misalkan gitu. Nah, bagaimana sih urutan menjelaskan human entrepreneurship di pesantren di latar belakang? Oke, yang pertama, paragraf awal kita akan berbicara konteks pesantren. Apa sih pesantren gitu ya? Apa sih pesantren? Kenapa pesantren ini urgent untuk kita angkat gitu ya? Apa sih kontribusi pesantren itu seperti apa sih? Jadi ketika ditanya ini kenapa ya studinya dilakukan di pesantren, di paragraf pertama kita sudah bisa menjawab nih. Ya, paragraf pertama dan seterusnya silakan menyesuaikan ya banyaknya berapa paragraf yang menjelaskan terkait dengan konteks pesantren. Kayak gitu ya, misalkan pesantren apa pertumbuhan sekolah bernuansa Islam misalkan kayak gitu. Jadi salah satunya adalah pesantren. Pesantren merupakan kayak gitu ya. Kemudian nah itu. Jadi paragraf awal itu kita sudah bisa menjawab kenapa sih kita milih pesantren misalkan kayak gitu. Apa sih kontribusinya pesantren itu di paragraf pertama tuh sudah paragraf awal-awal mungkin tidak di paragraf pertama, paragraf awal-awal tuh kita sudah bisa menjawab. Kemudian, paragraf selanjutnya adalah apa? Paragraf selanjutnya adalah variabel yang mau kita angkat. Gitu. Setelah kita menjelaskan konteks pesantren, baru kita menjelaskan terkait dengan variabelnya. Kayak tadi, saya akan menganalisis tentang human entrepreneurship. Oh, berarti nanti saya menjelaskan apa sih human entrepreneurship? Kayak gitu ya. Apa sih definisinya? Kenapa human entrepreneurship penelitian sebelumnya terkait human entrepreneurship itu apa? Kayak gitu. Nanti paragraf selanjutnya berarti mengaitkan ada apa sih human entrepreneurship di pesantren. Kayak gitu. Kemudian nanti paragraf selanjutnya kita baru jelaskan objek kita. Misalkan salah satu pesantren jadi lebih lebih spesifik gitu. Salah satu pesantren yang menjadi apa kayak gitu, pesantren yang memiliki visi bla, 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 kayak gitu ya. Jadi dijelaskan pesantren yang jadi objek penelitian kita. Kemudian nanti selanjutnya adalah kaitkan ada apa dengan pesantren yang jadi objek kita dikaitkan dengan human entrepreneurship gitu. Cantumkan misalkan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung. Kayak gitu. Jadi alurnya gitu. Nah, di latar belakang itu cukup mencantumkan seperti data kayak gitu ya. Jadi perumusan masalah, identifikasi masalah itu dicantumkan di bagian 1.3. Jadi 1.3 itu isinya tidak hanya sekedar pertanyaan penelitian. Itu yang sering miss dari mahasiswa. Jadi dari mahasiswa itu perumusan masalah isinya adalah pertanyaan penelitian. Padahal di perumusan masalah idealnya adalah dituliskan identifikasi masalahnya. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah? Banyak, misalkan bisa dilakukan dengan preliminary study. Kita untuk menggali fenomena kayak gitu ya, untuk menggali ini Bapak dan Ibu tahu bedanya antara fenomena dan permasalahan ya? Fenomena dan permasalahan tahu ya? Fenomena, karena kalau fenomena kita berceritanya di latar belakang. Kalau permasalahan itu ceritanya di bagian 1.3. Oke, kalau misalkan kita ngomongin COVID, COVID itu permasalahan atau fenomena? Kejadian COVID. Fenomena. Fenomena, Bu. Betul, ya. Jadi itu nanti harus dibedakan gitu. Fenomena itu penjelasannya ada di latar belakang. Gitu ya. Jadi nanti di perumusan masalah, jadi masalahnya misalkan karena adanya COVID, permasalahan yang muncul seperti apa? Nah, itu dijelaskan di bagian 1.3. Gitu. Makanya tadi saya bilang di paragraf pertama tuh itu fenomena besarnya. Gitu. Kita berbicara konteksnya apa. Nanti di perumusan masalah baru dijelaskan. Gitu. Yang akhirnya memicu pertanyaan penelitian. Jadi kita memaparkan permasalahannya adalah ini. Akhirnya karena ada permasalahan seperti ini, pertanyaan penelitiannya adalah ini, gitu. Gitu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan penelitian, memang biasanya pertanyaan penelitian itu bisa mengidentifikasi metode apa yang digunakan, termasuk judul. Kalau judul, biasanya ketika judulnya adalah analisis pengaruh ini terhadap ini, itu udah kuantitatif.
gitu ya. Tapi kalau misalkan judulnya adalah eksplorasi, strategi atau apa, itu pasti sudah pasti kualitatif gitu ya. Jadi nanti harus hati-hati untuk membuat judul. Jangan sampai judulnya itu kuantitatif, tapi ternyata isinya kualitatif gitu. Analisis itu biasanya analisis pengaruh. Kalau udah ngomongin pengaruh itu biasanya kuantitatif. Tapi kalau misalkan eksplorasi, identifikasi bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Yang strategi, pengembangan strategi, nah itu udah kualitatif gitu ya. Jadi judul juga kita bisa mengidentifikasi ini kuantitatif atau kualitatif dari judul dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif biasanya itu adalah kata tanyanya adalah bagaimana, mengapa gitu. Itu kualitatif karena ada eksplorasi. Tapi kalau kuantitatif biasanya adalah apa, seberapa besar pengaruh, seberapa signifikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu pertanyaan penelitian yang ada di kuantitatif. Kayak gitu ya. Jadi itu kemudian tujuan penelitian biasanya menjawab pertanyaan penelitian, itu simpelnya. Kemudian manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian tuh tidak usah panjang lebar ya. Maksudnya udah manfaat penelitian teh cukup dua aja, akademis dan praktis gitu. Nah, biasanya yang sering lupa mahasiswa ketika melakukan penelitian di objek A, manfaat untuk objek A-nya tuh nggak ada gitu. Itu yang sering miss kayak gitu ya. Jadi itu ketika kita meneliti di objek A, ya kita harus memberikan manfaat untuk objek A tersebut. Gitu. Itu jangan lupa dicantumkan manfaatnya apa untuk objek A tersebut gitu. Kemudian sistematika penulisan tugas akhir ini sih standar ya, bab 1 isinya apa, bab 2 isinya apa, bab 3 dan seterusnya isinya apa. Kemudian di tinjauan pustaka ini ada yang disebut sebagai teori, ada yang disebut sebagai konsep, atau mungkin ada beberapa dosen yang menyebutnya adalah grand theory kayak gitu ya, grand theory, middle range theory, applied theory itu mereka menyebutnya seperti itu. Gitu ya. Kalau saya sih cukup menyebutkan antara teori dan konsep. Contohnya apa? Misalkan gini, saya mau riset tentang perilaku. Mungkin salah satu yang paling simpel lah, teori yang bisa saya gunakan adalah teori of plant behavior. Berarti nanti di bagian awal 2.1 saya akan menjelaskan terkait dengan payung teorinya dulu. Saya akan menjelaskan terkait dengan teori of plant behaviornya dulu. Gitu ya. Jadi itu. Kemudian konsep. Nah, kalau kita menggunakan modelnya adalah teori of plant behavior, di situ ada beberapa variabel. Saya sebut itu sebagai konsep. Jadi setelah teori besar, konsep yang saya jelaskan, apa itu intention, apa itu attitude toward behavior, apa itu subjective norm, seperti itu. Ya, jadi ada teori, kemudian ada konsep. Nah, kalau misalkan kuantitatif, biasanya akan ada hypothesis development. Nah, ini juga yang sering miss. Kenapa? Karena mahasiswa rata-rata misalkan hipotesis langsung mencantumkan H1 ini, H2 ini hipotesisnya, H3 ini. Nanti kan akan timbul pertanyaan. Ngapain ngajuin hipotesis yang sama, kan hipotesis itu sudah diajukan oleh berbagai penelitian sebelumnya. Untuk apa kita masih mengajukan hipotesis yang sama? Gitu. Jadi, per hipotesis itu harus dijabarkan. Ya, misalkan hipotesis penelitian A menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hubungan A terhadap B. Penelitian 2 menunjukkan kontradiksi, ternyata tidak ada pengaruh. Ini kan jelas ya, kenapa kita masih harus menguji hipotesis tersebut karena masih ada kontradiksi misalkan antara beberapa penelitian sebelumnya untuk hipotesis ini. Jadi ada justifikasi kuat gitu ya. Nah, jangan sampai hanya mencantumkan hipotesis 1 ini, hipotesis 2 ini tanpa ada ini untuk apa gitu ngajuin hipotesis ini kalau misalkan ini udah pernah diajuin gitu. Nah, itu harus ada. Jadi harus ada pengembangan hipotesis. Kemudian nanti nah, sebenarnya idealnya adalah ketika kita melakukan penelitian, yang pertama dilakukan itu adalah setelah kita tahu ya fenomenanya apa, itu adalah memetakan model penelitian. Jadi kan di sini kan diminta untuk mengumpulkan artikel ya, biasanya 15 sampai 20 kayak gitu ya. Isu nasional berapa, internasional berapa. Kalau mahasiswa saya biasanya diminta at least 20 kayak gitu ya, 20 artikel dipetakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memetakan positioning penelitian kita. Misalkan gini, kita sudah dapat nih 20 artikel yang relevan dengan topik kita. Nah,
Kemudian kita petakan nih variabelnya, misalkan ya variabelnya. Misalkan gini ya. Ini ada sebentar sebentar. Misalkan gini. eh Mana ya tadi teh? Hmm, Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, misalkan gini, ada cara gampangnya untuk membuat model ya, model. Misalkan ini gini gitu ya, nanti ini artikel. Nih, misalkan kita mengidentifikasi variabel variabel A gitu ya, B, C gitu, D, dan ini artikel 1, 2, 3, 4. Misalkan di artikel 1 ada variabel ini dan ini gitu ya. Artikel 2 variabel ini dan ini. Artikel 3 ada variabel ini dan ini. Nah, di sini misalkan posisi penelitian kita ya, ini punya kita. Kita. Oh, kita mau ngambil nih 4 variabel ini. Nah, kan ini jelas ya. Berarti penelitiannya kan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tujuannya dari memetakan gitu ya, membaca 20 artikel ini salah satunya adalah untuk membuat model seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah misalkan ini artikel nih. Artikel. Oke. Ini tujuan gitu ya. Misalkan tujuan. Kemudian ini konteksnya, misalkan. Konteks. Ini metodenya. Ini hasilnya. Kayak gitu ya. Nah, ini diketahui misalkan dari 20 ternyata 18 itu adalah kuanti gitu ya. Kuanti, kemudian 2 itu kuali. Nah, kita mau memilih nih kuali. Kenapa? Karena memang penelitian dengan metode kuali masih terbatas. Nah, ini juga kan jadi positioning ya. Maksudnya untuk memperkuat kenapa sih kita ngambil metodenya kuali, misalkan gitu ya. Kemudian konteksnya, ini paling gampang. Misalkan artikel 1 di konteksnya adalah A, artikel 2 adalah B, artikel 3 adalah C. Kayak gitu. Akhirnya kita memilih Z karena memang konteksnya belum pernah. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu tujuannya. Gitu ya. Nah, oke, ini gimana, gimana, gimana. Jadi itu oke, 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 oke. Oke, sebentar. Oke, kemudian apalagi ya? Itu untuk bab 2. Nah, nah, itu gampangnya ya untuk yang memetakan penelitian, kemudian di bagi di bab 2 metode. Kita balik ke Oke. Ini tadi sampai ke kerangka pemikiran ya, kerangka pemikiran atau model penelitian. Tadi ya, jadi nanti dicari 20 artikel. Nah, selain itu, tujuannya apa sih membuat tabel penelitian terdahulu? Jadi tabel penelitian terdahulu itu tidak hanya sekedar hiasan gitu ya. Jadi nanti biasanya itu akan muncul juga di bagian hasil dan pembahasan. Karena mau tidak mau itu harus dibahas gitu ya. Misalkan, oh, ketika pengujian hipotesis, ternyata hipotesis saya di reject.
Nah, itu kita akan mention kembali penelitian-penelitian terdahulu gitu, dibandingkan gitu ya, dibandingkan. Oh, penelitian sebelumnya itu didukung. Ada penelitian sebelumnya yang reject juga gitu. Jadi tabel itu tuh tidak hanya sekedar tabel, nanti biasanya di bab 4 itu akan dimention kembali. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk bab 2. Kemudian untuk bab 3 ya, ini adalah metode penelitian. Di metode penelitian itu ada jenis penelitian gitu ya. Jenis penelitian itu apa? Mungkin ini gambarnya munculnya apa ya? Eh, saya memperlihatkan research onion ini muncul nggak? Saya memperlihatkan gambar muncul nggak? Muncul, Bu. Oke. Nah, gampangnya untuk jenis penelitian ini mungkin bisa menggunakan sumbernya adalah Saunders. Saunders ini menurut saya cukup cukup jelas ya untuk menjelaskan terkait dengan desain penelitian. Yang pertama apa? Yang pertama, lapisan pertama adalah terkait filosofi. Tapi kalau filosofi menurut saya untuk level S2 nggak apa-apa, nggak usah dijelaskan gitu ya filosofi. Karena filosofi itu kan ada positivism, ada critical realism, ada interpretivism, ada postmodernism, ada pragmatism. Nah, apa sih yang membedakan? Misalkan positivism. Positivism ini aliran penelitian yang pasti gitu ya. Jadi ini arahnya akan ke kuantitatif. Kemudian critical realism juga bagian dari metode kuantitatif tapi fokus ke eksperimen gitu ya. Karena eksperimen itu bagian dari metode kuantitatif. Kemudian interpretivism itu apa? Ini ke kualitatif. Ya, ada postmodernism ini juga biasanya lebih ke arah kualitatif. Kemudian pragmatism ini ke mixed method gitu. Kemudian lapisan kedua itu adalah approach to theory development. Deduction ini arahnya adalah ke kuantitatif. Induction ke kualitatif, abduction mixed method. Jadi ini ada penjelasan semuanya di Saunders. Nanti bisa baca di bukunya Saunders, gitu ya. Kemudian ini baru pilihan metodological choice-nya. Ada monometode, ada multimetode, ada mixed method. Apa yang membedakan? Yang pertama monometode. Monometode itu gini, jenis kualitatif itu banyak. Ada survei, ada matematika modeling gitu ya, simulasi, ada eksperimen, itu ya beberapa contohnya. Nah, kalau kita hanya memilih salah satu, misalkan survei saja, berarti itu monometode gitu. Kalau misalkan dua, survei dan eksperimen, berarti itu multimetode gitu ya. Jadi metode dengan masih jenis yang sama, masih metode yang sama dengan tapi dengan jenis berbeda. Itu multimetode gitu ya. Beda kalau misalkan kita memilihnya mixed method. Biasanya kalau mixed method itu kan campuran ya, kuantitatif dan kualitatif, di mana hasilnya akan dicampurkan, bisa sekuensial, bisa combine, bisa compare gitu ya. Sekuensial itu seperti apa? Misalkan sekuensial ada yang disebut sebagai sekuensial exploratory. Sekuensial exploratory itu biasanya dilakukan dengan studi kualitatif dulu, kemudian hasil kualitatif diujikan secara empiris dengan kuantitatif. Itu sequential exploratory. Ada lagi sequential explanatory. Apa itu sequential explanatory? Itu kebalikan. Berarti kuantitatif dulu, nanti hasil kuantitatif dikonfirmasi dengan kualitatif. Gitu. Kemudian ada lagi konvergen. Ya, konvergen itu dilakukan secara concurrent bersamaan, baik kuantitatif dan kualitatif. Nanti hasilnya itu bisa sifatnya adalah compare atau combine gitu ya. Jadi ada beberapa jenis ada kalau nggak salah ada transformatif, ada embedded. Nah, itu disebut sebagai mixed method. Gitu. Kalau multi method itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya pencampuran gitu. Nah, itu. Kemudian tadi jenisnya ya ada eksperimen, survei, ada archival research itu biasanya ini ke kualitatif, case study. Sebenarnya jenis untuk metode itu lebih banyak di kualitatif. Ada case study, etnografi, action research, grounded theory, narrative inquiry, ini kualitatif semuanya. Gitu. Kemudian dari time horizon itu ada dua, ada cross sectional, ada longitudinal.
Apa itu cross-sectional? Cross-sectional itu adalah data collection yang diambil pada periode waktu tertentu. Misalkan, penelitian itu mengambil data di tahun 2025. Artinya, ketika penelitian yang sama dilakukan di tahun 2026, belum tentu akan sama gitu hasilnya. Gitu ya. Kecuali kalau longitudinal dilakukan secara kontinu untuk melihat perubahan dari periode satu ke periode berikutnya. Tuh. Nah, umumnya kalau peneliti mahasiswa itu ya cross-sectional, hanya periode waktu tertentu saja. Tuh. Kemudian, lapisan paling dalam itu data collection-nya dan data analisisnya. Nah, ini menarik karena kalau di data collection kita kembali ke penjelasan yang ini ya. Oke. Jadi ini jenis penelitian tadi ya, berarti harus jelas metodenya apa. Misalkan metodenya kuantitatif, kenapa harus memilih metode kuantitatif itu juga harus dijelaskan. Operasional variabelnya apa yang digunakan ya harus dijelaskan. Operasional variabelnya apa, indikatornya apa, sumbernya dari mana gitu. Ini harus dijelaskan di sini. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasinya siapa, sampelnya seperti apa. Kenapa sampel itu urgent? Karena hasil penelitian kita sangat bergantung kepada sampel penelitian untuk yang data bersifat primer. Artinya data yang diperoleh dari responden, dari sampel. Misalkan wawancara, kuesioner, itu kan datanya dari responden ya. Artinya sampel ini memiliki peran sangat penting gitu. Makanya harus jelas sampelnya siapa gitu ya. Jadi sampel itu ada dua jenis. Ada probabilitas sampling, ada non probabilitas sampling. Gitu ya. Probabilitas sampling itu apa? Probabilitas sampling adalah penelitian yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk dijadikan responden. Ya, ada apa saja? Ada stratify sampling. Stratify sampling itu biasanya based on wilayah atau based on jenis tertentu. Misalkan kita mau ngambil sampel secara acak based on usia atau based on wilayah atau based on apa kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada yang disebut sebagai random sampling, acak aja gitu ya, acak aja. Nah, yang kedua, non probability sampling. Non probability sampling ini jenisnya memang relatif lebih banyak. Non probability sampling adalah tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk menjadi responden kita. Makanya muncul jenisnya adalah purposive sampling. Purposive sampling itu adalah jadi kita sebagai peneliti sudah memiliki kriteria tertentu siapa yang akan dijadikan responden kita. Misalkan kalau penelitiannya di UMKM, oh berarti respondennya adalah pemilik UMKM. Atau misalkan studinya adalah womanpreneur, oh berarti kriterianya adalah womanpreneur. Atau misalkan kriteria UMKM-nya mengikuti undang-undang nomor berapa, kayak gitu ya. Jadi kita sudah menentukan kriterianya gitu. Kemudian ada juga yang disebut sebagai convenience sampling. Apa sih convenience sampling? Convenience sampling itu adalah kita cari responden ya based on kenyamanan kita aja gitu ya. Misalkan saya nyamannya nih responden siapa ya? Pak Tantan kayak gitu. Ya udah, saya jadiin Pak Tantan sebagai responden saya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah bias yang terjadi. Kayak gitu ya. Jadi subjektivitasnya akan tinggi. Jadi sebenarnya convenience sampling itu agak dihindari untuk digunakan. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai kuota sampling. Jadi kalau di probabilitas disebut stratified sampling, kalau di non probabilitas ada yang disebut sebagai kuota sampling. Jadi menentukan kuota untuk tiap wilayah. Gitu. Untuk jenis tertentu ada kuotanya. Kayak gitu. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai snowball sampling. Apa sih snowball sampling? Misalkan gini, saya wawancara Mbak Putri nih. Kata Mbak Putri, Mbak, gitu, Bu, Pak Tantan juga paham loh Bu tentang ini, kayak gitu ya. Nah, itu based on recommendation, gitu. Jadi itu yang disebut sebagai snowball sampling, kayak gitu ya. Jadi kita harus jelas nih, sampelnya siapa, kenapa orang itu relevan jadi sampel, gitu. Nah, hal lain yang harus diperhatikan ketika kita ngomongin sampel gitu. Ini nanti kalau misalkan ada hal-hal yang penting mangga dicatat aja ya. Saya tidak memberikan materinya gitu ya. Hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ketika ngomongin sampel itu terkait sample size. Ya, itu sample size. Apa sih sample size? Ukuran sampelnya gitu ya, ukuran sampelnya. Nah, ukuran sampel ini yang akan jadi representatif dari populasi.
Tergantung nanti kesepakatan saja dengan pembimbing karena banyak sekali rumusnya gitu ya. Ada yang menggunakan Slovin, ada yang menggunakan Hare, ada yang menggunakan perhitungan G-Power. Nah, kalau saya pribadi, saya memang agak menghindari Slovin. Kenapa? Karena Slovin itu sudah bisa ditebak ya. Misalkan errornya 10%, berapa jumlahnya, errornya 5%, berapa. Kalau saya sih lebih prefer menggunakan Hare, Hare et al. Yang mengatakan bahwa jumlah sampel itu 5 hingga 10 kali jumlah indikator. Misalkan, kita sudah buat kuesioner nih. Dari kuesioner kita ada 4 variabel. Dari 4 variabel itu ada sekitar bilanglah 30 indikator gitu ya, 30 pernyataan. Berarti minimal sampel kita kalau ngikutin Hare adalah 150. Maksimalnya berarti 300 gitu. Jadi kita bisa dapetin responden dari range 150 sampai 300 itu sudah memenuhi. Kayak gitu. Ya, kalau G-Power beda lagi. G-Power itu sebenarnya kalau saya lihat G-Power justru lebih kecil. Bisa lebih kecil, kecil sample size-nya. Dan itu juga di buku Hare terbaru itu direkomendasikan penggunaan G-Power. Itu ya. Itu untuk sampel. Nah, beda kalau misalkan perhitungan sampel untuk kualitatif. Sebenarnya kualitatif itu memang sampel satu ya, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita mencari terkait validasinya. Gitu. Misalkan saya wawancara Pak Agung gini ya. Bagaimana cara saya meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Pak Agung, apa yang diungkapkan Pak Agung itu betul? Nah, jadi kenapa satu informan itu nggak cukup? Kayak gitu ya, karena kita butuh orang lain untuk memvalidasi. Gitu. Dan kalau di kualitatif wawancara itu ada istilah jenuh. Misalnya kadang kita agak sulit untuk menentukan berapa jumlahnya. Misalkan gini, tapi kita bisa state ya, misalkan 10 kayak gitu ya. Tapi nanti ketika pelaksanaannya ternyata 5 saja sudah cukup gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai proposal misalkan 10, oke nggak apa-apa. Jenuh itu seperti apa? Misalkan gini, target saya 10. Ternyata ketika pelaksanaan wawancara 5 saja sudah jenuh. Jenuh itu adalah ketika mayoritas responden sudah memberikan pernyataan yang sama. Berarti sudah dinyatakan jenuh gitu. Kecuali kalau misalkan eh, 4 responden, dua-dua, oh masih ini nih, ada 2 opini nih. Berarti kita harus cari lagi informan yang lain. Kemudian oke 5, berarti 3 dan 2. Oh saya kayaknya masih belum puas nih. Saya tambah 6 deh. Oh ternyata 6 masih tiga sama. Jadi terus gitu. Jadi terus dilakukan ketika mayoritas sudah mengatakan pernyataan yang sama. Gitu. Itu yang disebut sebagai jenuh. Gitu. Makanya kalau di kualitatif tuh untuk sampel kadang tidak dinyatakan gitu ya. Meskipun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa untuk sampel size itu ada yang 6 sampai 15, ada yang 8 hingga 20 gitu. Itu ada referensinya. Tapi kalau saya sih biasanya sampai jenuh aja ketika semua informan menyatakan pernyataan yang sama berarti sudah jenuh. Saya tidak perlu lagi mencari data atau melakukan wawancara lanjutan. Nah, itu ya untuk perhitungan sampel. Kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu kalau kualitatif kan berarti dengan wawancara. Wawancara itu ada 3 teknik ya. Wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur itu seperti apa? Berarti kita sudah menyiapkan pertanyaan penelitian. Jadi ketika kita wawancara, kita tidak bisa keluar dari pertanyaan penelitian tersebut. Artinya kita tidak ya sudah, kita hanya berpatokan pada pertanyaan wawancara. Beda kalau semi terstruktur. Semi terstruktur adalah kita menyiapkan pertanyaan wawancara, tapi ketika proses wawancara ada hal yang mau kita eksplor lebih lanjut, itu diperbolehkan. Nah, berarti itu semi terstruktur. Kemudian ada lagi adalah tidak terstruktur. Berarti kita tidak menyiapkan apapun. Ya, jadi ngalir aja wawancaranya. Gitu. Pengumpulan data. Itu untuk yang di kualitatif. Yang di kuantitatif biasanya kan ada yang ngambil dari data panel atau data panel itu biasanya data sekunder. Biasanya apa ya, yang dari keuangan itu kan ngambil dari data sekunder dari bursa saham atau apa kayak gitu ya. Tuh. Atau misalkan survei. Nah, survei. Nah, ini survei juga tricky ya.
Jadi survei itu ada yang dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Karena apa? Karena indikasi survei berhasil itu ketika respon rate-nya minimal 30%. Nah, kalau langsung, itu kita bisa menghitung respon rate-nya. Misalkan kita menyebarkan kuesioner kepada 500 orang, 200 kembali. Berarti kan kita bisa menghitung ya respon rate-nya berapa. Tapi ketika penyebaran kuesionernya dilakukan secara online, ini akan bermasalah terkait respon rate karena kita nggak tahu respon rate-nya berapa. Kita tidak bisa menghitung respon rate-nya karena kan disebarkan secara luas. Nah, itu yang biasanya suka timbul pertanyaan gitu ya. Bagaimana bias yang terjadi ketika penyebaran dilakukan secara online? Nah, itu permasalahan pertama ketika kita menyebar kuesioner secara online. Permasalahan kedua adalah bagaimana meyakini bahwa yang mengisi kuesioner itu benar-benar orang yang tepat. Misalnya gini, saya respondennya adalah wirausaha wanita. Saya tidak bisa mengontrol nanti yang ngisi itu benar-benar wirausaha wanita atau bukan gitu. Gitu ya. Bisa jadi dia mengaku wirausaha wanita tapi yang ngisi anaknya, suaminya kayak gitu ya. Nah, itu ada jawabannya secara ilmiah itu ada. Gitu ya. Jadi itu mungkin beberapa mitigasi yang harus dipersiapkan gitu ya ketika memilih pengumpulan data jenis offline atau online gitu. Kemudian uji validitas dan reliabilitas kalau untuk kuantitatif itu gampang karena bisa diuji secara statistik untuk validitas dan reliabilitasnya. Nah, yang bermasalah biasanya kualitatif karena kualitatif itu uji validitasnya banyak ya. Mungkin yang paling mudah itu ada istilahnya triangulasi. Ada triangulasi, banyak sebenarnya triangulasi itu ada triangulasi sumber, ada triangulasi waktu, ada triangulasi teknik. Triangulasi sumber itu apa? Misalkan kita mewawancarai sumber lain gitu ya untuk mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh si narasumber atau kita itu ya salah satunya dengan itu. Kemudian triangulasi waktu, misalkan saya wawancara dengan apa ya Bu Rini gitu ya hari ini. Kemudian nanti 2-3 minggu lagi saya akan wawancara. Jawabannya masih konsisten atau tidak? Jawabannya masih sama atau tidak? Nah, itu yang disebut sebagai triangulasi waktu. Atau triangulasi teknik. Misalkan saya wawancara, saya juga action research langsung mengikuti kayak gitu. Saya observasi, saya lakukan pemeriksaan dokumen, yaitu sebagai triangulasi teknik. Gitu ya. Nah, kemudian teknik analisis data sih menyesuaikan ya. Kalau misalkan kuantitatif berarti bisa statistical analisisnya apa. Misalkan menggunakan regresi berganda berarti yang dijelaskan adalah regresi berganda. Atau yang kualitatif misalkan menggunakan konten analisis acuannya siapa. Biasanya sih yang banyak digunakan Miles and Haberman kayak gitu ya untuk teknik analisis datanya. Nah, itu untuk metode penelitian. Kemudian, untuk hasil penelitian dan pembahasan, biasanya dicantumkan adalah karakteristik responden, hasil penelitian, dan pembahasan. Ingat, hasil penelitian dan pembahasan penelitian itu dua hal yang berbeda. Jadi, jangan digabung. Hasil penelitian itu hanya mencantumkan hasil penelitian. Entah itu sifatnya tabel, gambar, hasil olah data, atau misalkan hasil kutipan atau apa, itu di hasil penelitian. Pembahasan itu adalah membahas hasil penelitian. Artinya temuan penelitian kita dibahas. Entah itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, entah itu dibandingkan dikaitkan dengan teori kayak gitu ya. Jadi itu pembahasan. Nah, penelitian kuantitatif dan kualitatif ini ada dua aspek yang berbeda. Kenapa? Karena untuk kualitatif ada keterlibatan dari peneliti. Jadi kalau misalkan kuantitatif itu tidak ada keterlibatan dari peneliti. Ya, artinya ketika kita mengajukan hipotesis itu di-reject, ya sudah di-reject. Kita tidak bisa membuatnya jadi diterima hipotesisnya. Itu ya. Jadi biasanya nanti akan ada bagaimana keterlibatan peneliti dalam metode kuantitatif. Harusnya jawabannya adalah no intervention. Nggak ada. Kita nggak bisa mengubah jawaban scale Likert 1 jadi 2 gitu. Ubah dong 2 aja, 2 aja. Ubah dong 3 aja, 3 aja. Nggak bisa. Gitu ya. Jadi hasilnya kalau reject, reject. Kalau diterima, diterima. Nah gitu. Makanya tidak ada intervention.
Beda dengan penelitian kualitatif, karena di penelitian kualitatif itu ada 3 jenis keterlibatan. Yang pertama adalah keterlibatan minimal, gitu ya. Keterlibatan minimal itu berarti ya peneliti tetap terlibat tapi tidak ikut mengintervensi hasil, gitu. Kemudian ada keterlibatan moderat, peneliti ikut terlibat tapi bisa mengintervensi hasil ya, tapi tidak bisa mengubah jawaban. Nah, maksimal peneliti bisa benar-benar ikut terlibat di mana ketika dia wawancara misalkan ternyata informan tuh ngomongnya tidak, tapi karena si peneliti terlibat dan meyakini bahwa jawabannya adalah iya, dia bisa memberikan argumennya harusnya jawabannya iya. Kenapa? Karena ini kayak gitu ya. Jadi referensinya apa yang mendukung? Jadi itu yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada keterlibatan dari peneliti gitu. Nah, itu di bab 4. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan cukup menjawab pertanyaan penelitian. Jadi tidak perlu redundan dari pembahasan hasil penelitian. Cukup menjawab. Misalkan pertanyaan penelitiannya ada 3, ya sudah cukup jawab aja 3 pertanyaan penelitian tersebut. Gitu. Ada saran. Nah, yang sering miss itu adalah harusnya dalam penelitian itu mencantumkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian itu tujuannya tidak untuk melemahkan penelitian kita, gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya justru untuk membuka peluang penelitian ke depannya. Hal apa yang belum pernah dilakukan dan ini jadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Misalkan, apa sih yang disebut sebagai keterbatasan? Dari sisi waktu, kayak gitu. Itu kan bisa jadi keterbatasan. Kemudian dari sisi data, oh datanya cross section. Berarti penelitian selanjutnya bisa disarankan untuk longitudinal. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian daftar pustaka, ya. Daftar pustaka ini biasanya diminta 5 sampai 10 tahun terakhir. Gitu ya. 5 sampai 10 tahun terakhir. Tapi kalau daftar pustakanya adalah teori, itu diperbolehkan mau 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir gitu ya, 50 tahun terakhir itu diperbolehkan. Kenapa? Karena teori itu biasanya muncul jauh ya. Kayak misalkan teori TPB yang paling gampang. Teori TPB itu muncul tahun 1991 gitu ya. Jadi itu sudah berapa tahun lalu gitu ya, lebih dari 10 tahun lalu. Itu tidak apa-apa dicantumkan. Yang harus 5 hingga 10 tahun terakhir itu adalah studi yang sifatnya empiris. Apa itu studi empiris? Studi yang melakukan pengujian terhadap suatu teori tertentu. Teori atau model tertentu gitu ya. Itu harus 5 sampai 10 tahun terakhir. Empiris itu kuantitatif, kualitatif, mixed method itu adalah studi empiris. Itu harus 5 sampai 10 tahun terakhir. Begitu penjelasannya untuk di bagian sini penulisan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan clear penjelasan singkatnya. Ada pertanyaan, Mangga? Bu Krisna izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ya, kalau yang untuk hubungan di penelitian terdahulu itu, Bu Krisna, apakah setiap hubungan antar variabelnya itu harus ada penelitian yang sudah ada gitu? Misalnya katakanlah ada 4 variabel gitu ya. Apakah harus ada semuanya hubungan antara A dengan B, B dengan C dengan D seperti itu? Nah, terus ketika hubungan itu ada di penelitian sebelumnya, apakah akan mempengaruhi novelty-nya juga, Bu Krisna ya? Oke, Gitu. baik, makasih Pak Agung. Jadi yang harus diingat novelty itu bukan sesuatu hal yang apa ya? Novelty itu jenisnya banyak gitu ya. Ada yang disebut sebagai novelty kontekstual. Apa itu novelty kontekstual ya? Tadi biasanya studi replikasi ya, itu umum dilakukan oleh mahasiswa S1. Misalkan model yang sama diujikan di beberapa konteks ya, di beberapa perusahaan. Modelnya itu kontekstual. Kemudian ada yang disebut sebagai novelty teori. Berarti itu menemukan teori yang baru gitu ya, teori yang benar-benar baru gitu ya. Itu novelty. Integrasi teori juga itu sebagai suatu novelty ya, teori. Misalkan peneliti ada teori A,
Nah, kita mau mencoba untuk mengintegrasikan kayak misalkan studi saya. Studi saya itu terkait dengan kewirausahaan internasional pada wirausaha wanita. Saya mengintegrasikan teori feminisme, oke, feminis teori dengan eh, teori internasionalisasi. Nah, itu sebagai novelty juga karena mengintegrasikan kayak gitu. Itu dari sisi teori development. Kemudian ada sisi kebaruan dari metode. Contohnya yang tadi, misalkan dari 20 artikel nih, yang benar-benar relevan dengan topik kita. Ternyata 18-nya itu kualitatif, 2-nya kuantitatif. Itu juga novelty. Kenapa? Karena masih terbatas dengan metode yang serupa itu gitu ya. Jadi ada novelty dari sisi model. Model kita benar-benar membuat model baru. Nah, itu mungkin kalau misalkan yang tadi Pak Agung katakan itu mungkin dari novelty-nya dari terkait model. Nah, gampang ya kalau saya membuat model seperti ini. Misalkan nih, artikel 1 modelnya misalkan seperti ini, A ke B gitu ya. Ada A ke B gitu ya. Ini ada artikel 1 seperti ini gitu ya. Artikel 2 ini ada B ke C gitu ya. Oke, artikel 3 gitu ya. Ada dari A ke C misalkan gitu ya. Nah, dari sini saya mau menggabungkan nih, saya mau membuat novelty untuk model dengan cara A, misalkan B, C. Hmm. Ini novelty karena belum ada penelitian yang menggabungkan ini. Gitu. Jadi nanti ketika pengembangan hipotesis, artikel-artikel ini dibahas. Gitu ya. Bagaimana ini terhadap ini terhadap ini. Artikel-artikel sebelumnya yang membahas hubungan masing-masing ini dijabarkan di pengembangan hipotesis. Gitu Pak Agung. Mudah-mudahan Terima dipahami kasih ya. Bu Krisna. Iya. Iya, siap-siap Bu. Terima kasih Bu. Mangga ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi kah? Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasan saya. Ini sudah menyusun kan ya semuanya ya? Udah, Bu. Oke. Mau dimulai. Oke, dari penulisan ada kendala tidak? Ketika menuliskan bab 1 hingga bab 3, kendala paling besar itu apa? Bab 1 hingga bab Niat 3. mengerjakannya, Bu. Itu kalau itu susah. Oke, saya paham ya di sini Mas Mbak gitu ya, Bapak dan Ibu ini kan rata-rata bekerja gitu ya. Tapi kalau saya sih ketika kita sudah memutuskan studi, artinya kita sudah harus siap dengan konsekuensi yang akan kita terima kayak gitu ya. Jadi studi itu tidak hanya sekedar gelar kalau saya gitu ya, tidak hanya sekedar gelar, artinya memang saya harus dapat insight lebih dari apa yang saya lakukan kayak gitu. Jadi ya tadi mudah-mudahan ya memang kita harus buat skala prioritas ya. Kayak tadi ada yang mengeluh gitu ya, karena sebelumnya saya ada kelas juga gitu ya. Wah, kebetulan beliau manajer apa gitu ya di salah satu bank. Aduh, saya nggak punya waktu kayak gitu. Cuma kalau buat saya itu bukan jadi alasan. Karena ketika kita sudah memutuskan sesuatu ya berarti kita harus konsisten. Kayak gitu ya. Kita harus apa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya bisa nggak sih? Bisa. Semua orang bisa. Tapi ya tadi mau atau tidak ya. Gitu. Jadi perkaranya sih memang betul mau atau tidak. Kayak gitu.
Jadi ya kembali lagi ya, kalau misalkan kita ngambil prioritas kayak gitu pasti akan ada dikorbankan, ada yang dikorbankan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu ya mudah-mudahan ya ketika memutuskan studi ya artinya harus siap dengan segala konsekuensinya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan kah? Bu, sorry, mau bertanya boleh Bu? Iya, mangga. Terkait penulisan di bab satu latar belakang itu, saya kemarin sudah bimbingan sama pembimbing saya Bu Siska. Cuma dari Bu Siska itu ngasih masukan terlalu panjang ya. Tadi Mhm, aku sempat menulis itu ada diarahin ada teori besar mhm. sama konsep ya. Ya, Boleh dibantu jelasin ulang Bu terkait oke. penulisan latar belakangnya, bagaimana baiknya? Oke. Ah, tadi ya. Jadi gini, kalau misalkan mau memasukkan teori ya, kayak gini. Tadi kan saya jelaskan di latar belakang itu alurnya biasanya penulisannya yang pertama adalah konteks penelitian kita, fenomena penelitian kita. Jadi itu di paragraf pertama. Paragraf pertama itu harus bisa menjawab kenapa fenomena penelitiannya apa, urgensi penelitiannya apa. Kemudian baru kedua tentang variabel penelitian. Nah, terkait variabel penelitian kita bisa mencantumkan, misalkan underlying theory of the study. Studi ini menggunakan theory of planned behavior, misalkan contoh kayak gitu ya. Dengan fokus studi adalah intention. Jadi itu bridgingnya seperti itu. Nanti kita jelaskan dulu TPB itu apa, kemudian nanti ke intention gitu. Jadi itu makanya tadi saya bilang kayaknya idealnya ketika kita membuat penelitian itu modelnya dulu harus jelas karena model itu nanti yang akan dijelaskan di bagian latar belakang gitu. Jadi teori besar itu bisa dijelaskan setelah penjelasan fenomena. Teori besarnya apa, kemudian nanti konsepnya apa. Karena misalkan kita menggunakan TPB nih, kita hanya meneliti karena TPB itu kan outputnya adalah perilaku. Tapi kita hanya meneliti hingga sampai level niat, itu nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, kita menggabungkan teori ya, misalkan dari beberapa variabel, kita mau menggabungkan TPB dengan TAM. Misalkan di TPB ngambil niat, di TAM kita ngambil variabel yang lainnya gitu ya, percep is of use gitu ya, atau apalagi ada dua percep of useful, itu digabungkan dengan TPB, itu nggak apa-apa. Itu kebaruan teori, novelty teori. Jadi nanti itu dijelaskan. Jadi di latar belakang kita bisa menuliskan studi ini menggunakan integrasi teori ini dan ini. Kayak gitu. Makanya kalau saya sih terbiasa meminta mahasiswa bimbingan saya ini modelnya harus jelas supaya ketika kita menuliskan latar belakang bunyi. Latar belakangnya tuh bunyi gitu, nggak hanya sekedar ya tulisan gitu. Jadi emang bunyi ada gitu. Itu mungkin ya. Oh ya, siap Bu. Makasih banyak sudah Ya, menjelaskan ulang Bu Krisna. sama-sama. Ada lagi kah pertanyaannya? Hmm. Mudah-mudahan clear ya. Oke. Tidak ada? Jadi ya berarti untuk bab 1 sampai bab 3 tidak ada kendala ya untuk penulisannya ya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Itu ya bisa dituliskan niat. Bisa- Karena ya memang kendalanya kalau mahasiswa bekerja itu ya niat deh. Niatnya waktunya nggak ada. Cuma ya tadi kalau saya sih berkaca ke pengalaman saya ya. Gitu. Jadi pengalaman saya kemarin ketika studi baik baik S2 atau S3 itu memang harus ada skala prioritas karena ya tadi pasti ada yang dikorbankan. Cuma perkara bisa atau tidak, menurut saya setiap orang bisa gitu. Cuma yang jadi masalah mau atau enggak gitu. Gitu. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada keinginan, ya nggak akan selesai gitu. Tapi kalau kita ada kemauan, mau caranya sesulit apapun pasti bisa gitu. Gitu ya, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Oke, kalau tidak ada berarti izin tolong ada dibuka dulu on cam untuk absensi saya biar bisa di attach ke absensi karena harus ada lampiran. Enggak dinyalakan dulu untuk kameranya.
Siapa nih? Ada Mbak Rini, kemudian ada Ricky, Violin, ada Husni Ramdhani. Mangga dinyalakan dulu sebentar. Ya, ini Pak Husni belum nyampe juga ya. Pak Ricky, punten dinyalakan dulu sebentar. Gelap, Bu. Siapa? Tipis. Oke, Mbak Violin, mangga nyalakan dulu sebentar ya. Masih di situ kah? Halo, Mbak Violin. Mbak, Biasanya Mbak. kalau jam segini kayaknya udah ngajar Bu Mbak Violin biasanya. Oke, ya sudah. Baik, saya ambil gambarnya dulu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Cukup. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya bermanfaat kayak gitu ya. Ada yang bisa diambil pelajarannya. Terima kasih semuanya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi bertemu ya. Kita mungkin bisa berdiskusi lebih lebih banyak kayak gitu ya. Karena harapannya adalah nanti sudah ready ya. Mudah-mudahan saya masih belum tahu jadwalnya seperti apa, tapi harapan saya ketika next pertemuan dengan saya sudah ready bab 1 sampai bab 3. At least saya bisa ngasih kontribusi komentar gitu ya, apa yang kurang dari draftnya Bapak dan Ibu. Kayak gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.